Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 4G mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang. Kami telah melakukan observasi di salah satu sekolah dasar di Sumedang, yakni Madrasah Ibtidaiyah Ketip. Dari hasil observasi kami mengenai media pembelajaran untuk mendukung pendidikan karakter pada masa hybrid learning, kebutuhan dari MI Ketip yakni pemahaman guru dalam menggunakan media pembelajaran terutama berbasis digital. Guru-guru di MI Ketip masih merasa kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran selama masa hybrid learning. Atas dasar permasalahan yang terdapat di MI Ketip, kami merancang produk berupa guidebook How to be Creative Teacher, atau buku petunjuk menjadi guru kreatif. Di dalam guidebook ini terdapat beberapa petunjuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan selama pembelajaran masa transisi atau hybrid learning. Yang pertama, isi dari guidebook learning adalah cover. Kemudian di halaman kedua ada kreator, yakni anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Syifa Fauzia, dengan NIM 2005653. Kemudian ada Elsa Vinolia dengan NIM 2007495. Kemudian ada Lala Sulistia dengan NIM 2009745. Dan yang terakhir ada Himatul Mufida dengan NIM 2009955. Nah, di halaman ketiga ada cara menggunakan Zoom dan Google Meet. Cara menggunakan Zoom yang pertama adalah daftar dahulu Zoom-nya. Pertama, kamu perlu mengakses halaman pendaftaran di akun Zoom. Lalu segera buat akun dengan klik opsi Sign Up. Setelah melakukan registrasi, langsung masuk ke laman utama Zoom dan klik opsi My Profile. Nanti akan muncul data personal meeting ID yang bisa langsung dimanfaatkan untuk mengundang partisipan ke video conference. Kemudian, selanjutnya cara join Zoom meeting, yakni yang pertama membuka aplikasi Zoom, kemudian klik join meeting, lalu masukkan meeting ID yang telah di-share oleh pemilik meeting tersebut. Kemudian ada fitur-fitur yang terdapat di Zoom, yakni ada beauty filter, kemudian ada waiting room untuk keamanan privasi, ada breakout rooms untuk membagi meeting, dan yang terakhir ada keyboard shortcuts. Nah, selanjutnya menggunakan Google Meet. Yang pertama caranya yakni download aplikasi terlebih dahulu di Android atau iOS, kemudian lakukan proses sign up atau sign in, lakukan pilihan meeting, kemudian tambahkan partisipan. Cara memulai Google Meet yakni yang pertama itu klik join now atau present, kemudian berikan link join pada peserta lain. Nah, fitur-fitur yang ada di Google Meet ini tidak berbeda jauh dengan Zoom, yakni ada video atau audio call online, ada sinkronisasi dengan G Suite, kemudian ada berbagi layar. Nah, kemudian selain dari Zoom dan Google Meet, ada juga media pembelajaran berbasis PPT interaktif. Di sini kami menggunakan Canva. Bagaimana cara membuat PPT interaktif dengan Canva? Yakni pertama, login ke aplikasi atau web Canva, buka laman web atau aplikasi Canva, kemudian pilih menu presentasi. Ketiga, pilih salah satu tema atau template yang menarik. Keempat, di samping kiri terdapat menu elemen yang dapat menambahkan animasi, bentuk, ataupun grafis yang menarik. Yang kelima, untuk menambahkan materi bisa klik icon T atau teks pada menu yang tersedia. Yang keenam, jika sudah memilih, lalu klik pindahkan sesuai dengan letak yang diinginkan. Yang ketujuh, selain itu juga kita dapat menambahkan audio pada slide PPT dan juga dapat mengubah latar belakang sesuai dengan keinginan. Yang ke-8, dapat mengunggah foto, stiker, dan lainnya ke dalam PPT di Canva ini. Setelah semuanya selesai, maka Canva akan menyimpan otomatis desain yang sudah dibuat.
Maka dari itu, PPT interaktif dengan menggunakan Canva ini sangat menarik dan mudah dipakai oleh guru ataupun orang tua sebagai sarana media pembelajaran yang menarik dan disukai oleh siswa. Kemudian, selain pilihan PPT interaktif, ada juga dengan menggunakan video animasi. Video animasi merupakan suatu gambar yang bergerak, asalnya dari kumpulan berbagai objek yang telah disusun secara khusus, sehingga dapat bergerak sesuai dengan alur yang telah ditentukan pada setiap perhitungan waktu. Objek yang dimaksud yakni gambar manusia, gambar tumbuhan, gambar hewan, tulisan, serta gedung dan lainnya. Cara membuat video animasi tidaklah terlalu sulit, apalagi jika Anda telah menemukan berbagai situs web maupun video tutorial cara membuatnya. Jika masih bingung, berikut beberapa cara membuat video animasi yang tepat dan mudah dipahami. Yang pertama adalah menyusun naskah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat naskah. Nah, naskah yang dibuat akan lebih mudah kalau memuat beberapa hal berikut, yakni tujuan dari video, untuk siapa video dibuat, pesan yang akan disampaikan kepada yang melihat, berapa panjang naskah yang perlu dibuat, reaksi yang diharapkan dari penonton setelah menonton video tersebut. Kemudian setelah menyusun naskah bisa membuat storyboard. Storyboard ini berfungsi sebagai memvisualisasi ide dari cerita naskah yang dibuat. Dapat dikatakan ini merupakan gambaran kasar dari keseluruhan video yang telah dirangkai secara urut sesuai dengan naskah dalam cerita. Kemudian yang ketiga menentukan jenis video animasi. Terdapat beberapa jenis video animasi yang sering orang-orang gunakan, antara lain animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, tipografi animation, stop motion, animasi videografik, animasi whiteboard, dan motion graphic. Lalu yang keempat, membuat voice over. Membuat video animasi yang berikutnya adalah membuat voice over. Jika telah selesai menyusun naskah, serta menentukan jenis animasi yang akan diperlukan, Anda dapat melanjutkannya dengan membuat voice over yang telah Anda buat sesuai dengan naskah. Perlu Anda ingat bahwa naskah yang Anda buat telah memuat durasi waktu, sehingga pengisian pada voice over tidak akan kebingungan, serta hasilnya akan diperoleh memuaskan. Video animasi yang Anda buat pastinya akan disesuaikan dengan voice over. Membuat voice over perlu untuk Anda dahulukan daripada animasi yang akan memberi kemudahan. Hal itu karena kalau terjadi kesalahan, maka akan memudahkan jika perlu mengganti animasi daripada mengganti voice over. Kemudian yang kelima, membuat video animasi. Membuat video animasi yang berikutnya adalah membuat voice over. Jika Anda telah selesai menyusun naskah serta menentukan jenis animasi yang diperlukan, Anda dapat melanjutkan dengan membuat voice over. Kemudian yang keenam, menambahkan background musik. Langkah terakhir dalam membuat video animasi adalah penambahan background musik. Lebih baik dan lebih menarik jika dalam video animasi terdapat musik sebagai latarnya. Efek dari musik itu yang membuat penonton tambah suka dan lebih tertarik. Hal itu tentunya harus disesuaikan dengan temanya. Jika tema yang diusung ceria, maka gunakan background suara yang ceria agar suasananya lebih hidup. Sedangkan jika tema yang dibuat sedih atau semangat, efeknya harus mengikuti. Jika Anda tidak dapat menghasilkan efek musik sendiri, maka bisa memanfaatkan yang ada di internet. Cara membuat video animasi bisa Anda lihat caranya seperti di atas. Terdapat beberapa hal yang harus Anda perhatikan dan pahami. Jika Anda kurang paham ataupun kurang mampu untuk membuat sendiri, bisa memakai jasa video animasi yang dapat membantu Anda untuk menyelesaikannya. Jepret Product. Kemudian, yang terakhir adalah quizzes. Quizzes ini dapat digunakan sebagai games atau bahan evaluasi pembelajaran peserta didik. Peserta didik akan lebih senang jika evaluasi dilakukan dengan bermain dengan games seperti itu. Nah, quizzes ini dapat membantu guru-guru untuk melakukan evaluasi dengan cara yang lebih menarik. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, pasti harus membuat akun di Quizzes. Langkah pertama yakni masuk ke situs https://quizzes.com. Kemudian klik sign up
kita bisa sign up dengan menggunakan akun Google atau dengan memasukkan email. Kemudian setelah berhasil sign up, silahkan klik a teacher seperti gambar yang ada di samping. Kemudian yang keempat adalah pilih negara, masukkan kode pos, masukkan nama sekolah secara manual dengan cara klik Confine your organization, klik Add Organization, kemudian yang terakhir klik Continue. Setelah akun dibuat, Anda bisa membuat soal di Quizizz. Bagaimana caranya? Yang pertama yakni klik Open Quiz Creator. Kemudian klik Sign Up. Kita bisa sign up dengan menggunakan akun Google atau dengan memasukkan email, seperti yang sudah dilakukan di langkah sebelumnya. Kemudian ada catatan nih, masukkan nama kuis yang akan dibuat, misalkan kuis Gatra Guru atau kuis matematika. Kemudian pilih bahasa yang digunakan dalam kuis, masukkan gambar untuk kuis. Gambar ini boleh diisi, boleh juga dikosongkan. Itu sesuai dengan keinginan. Setelah selesai, klik save. Kemudian langkah ketiga yakni klik create new question untuk memulai membuat soal. Langkah keempat adalah kita akan dibawa ke halaman seperti gambar yang tertera di samping. Silahkan isikan sesuai keterangan di bawah ini. Single answer untuk soal dengan satu jawaban benar. Multi select adalah soal dengan jawaban benar lebih dari satu. Lihat ini kan ada yang ditandai. Nah, tanda angka 1 ini untuk membuat soal di gambar yang ini. Sebentar, coba di zoom. Ya, kemudian gambar nomor 2 ini dengan catatan nomor 2 ini untuk pilihan 1, untuk nomor 3 untuk pilihan 2, nomor 4 untuk pilihan 3, dan nomor 5 untuk pilihan 4. Nomor 6 untuk menghapus pilihan, tinggal menekan icon tong sampah untuk jawaban yang benar. Silahkan klik tanda centang di sebelah kiri sampai berwarna hijau. Kemudian nomor 7 untuk menambah opsi jawaban. Nomor 8 untuk mengatur waktu menjawab, bisa pilih 5, 10, 15, 20. Aturan waktu dalam detik. Kemudian nomor 9 ini, jika semua sudah benar, klik save dengan yang di nomor 9 ini. Tampilan layar di sebelah kanan adalah tampilan soal yang muncul di HP siswa. Seperti ini contoh yang akan muncul di HP siswa. Kemudian yang kelima, setelah membuat soal, silahkan klik finish quiz, kemudian isi grade dan choose relevant subject. Grade untuk siswa kelas berapa, choose relevant subject, silahkan pilih kuis kita mengenai apa. Lalu kita tinggal bagikan kode kuis kepada siswa, dan siswa bisa mengikuti kuis dengan lebih menarik dan lebih mudah, seperti itu. Thank you, semoga bermanfaat. Untuk link guide-nya bisa dilihat di di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.